Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusta Ahmad Bintang Widikdo dari kelas Sistem Basis Data kelas E dengan NIM 21241010 Andika 042. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan studi kasus 2, yaitu studi kasus bengkel. Nah, di sini terdapat sebuah bon yang seperti minggu kemarin adalah bon pembelian dari Honda dari sebuah motor, sepertinya motor yang sedang servis. Nah, untuk soal pertama, eh, berikan nama relationship seperti tabel berikut antar relationship. Nah, di sini saya menemukan seperti minggu yang kemarin adalah 6 entity, yaitu entity bengkel, entity mekanik, entity kendaraan, entity barang, entity pembelian, dan entity transaksi. Nah, untuk entity bengkel sendiri memiliki relationship dengan mekanik. Nah, mekanik itu terdiri dari bengkel itu terdiri dari mekanik dan eh, bengkel itu terdiri atas mekanik. Itu adalah relationship yang pertama, relationship bengkel dengan mekanik. Kemudian ada relationship bengkel dengan barang. Barang bengkel itu milik dari barang, sedangkan barang adalah eh, barang memiliki bengkel memiliki barang. Yang kedua itu adalah entity yang kedua. Yang ketiga adalah ada entity kendaraan dengan barang, yaitu kendaraan terdiri atas barang dan barang terdiri dan kendaraan terdiri atas barang. Nah, itu adalah entity yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah entity pembelian dengan barang. Pembelian terdiri atas barang dan pembelian terdiri dari barang. Itu adalah entity yang kelima. Oh, mohon maaf, yang maksud saya entity keempat. Dan yang terakhir adalah entity transaksi dengan pembelian. Untuk membacanya itu pembelian terdiri dari transaksi dan pembelian terdiri atas transaksi. Itu adalah penamaan oleh saya antar hubungan relationship, antar entity. Nah, dan selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, untuk relationship bengkel dan mekanik, relationship yang pertama, optionality bengkel adalah tidak wajib, dikarenakan setiap cabang bengkel tidak harus ada pegawainya atau mekaniknya. Contohnya ketika bengkel baru yang datanya sudah masuk database, akan tapi eh, bengkel tersebut belum memiliki pegawai. Jadi sifat dari optionality bengkel ini adalah tidak wajib, karena tidak semua eh, bengkel memiliki pegawai, ada yang baru jadi bengkel gitu. Dan selanjutnya adalah pegawai. Nah, untuk optionality dari pegawai sendiri adalah wajib. Karena kenapa? Karena mekanik, ini maksud saya optionality dari mekanik. Nah, optionality dari mekanik adalah sifat wajib. Nah, mekanik harus ada di bengkel tempat kerja pegawai. Jika menambah data atau mekanik harus menambahkan nama bengkelnya. Tidak mungkin mekanik itu tidak bekerja di bengkel. Secara otomatis mekanik itu membutuhkan bengkel, jadi sifatnya wajib. Itu untuk relationship bengkel dengan mekanik. Nah, kemudian untuk relationship bengkel dengan barang, optionality-nya dari barang itu wajib. Karena setiap barang harus mencantumkan bengkelnya. Ataupun barang lama, barang baru itu harus tetap ada di bengkel. Jadi, misalkan ada barang oli di suatu bengkel. Nah, oli itu adalah milik dari Honda, dari bengkel Astra X begitu. Tidak mungkin tidak dimiliki dari Astra X.
Yang kedua adalah optionality bengkel, tidak wajib. Karena bengkel tidak harus ada barang. Misalkan ada bengkel baru yang datanya sudah masuk ke database, tapi bengkel tersebut belum memiliki barang. Jadi bengkel ini tidak wajib memiliki barang. Misalkan barang habis atau mungkin bengkel masih baru buka, belum ready stoknya. Jadi bengkel ini sifatnya dari optionality adalah tidak wajib. Dan selanjutnya relationship yang ketiga adalah relationship barang dan pembelian. Nah, untuk relationship barang sendiri itu sifatnya tidak wajib optionality-nya. Karena setiap barang itu tidak harus masuk ke dalam tagihan. Misalkan ada pelanggan yang membeli barang, tidak akan semua barang ditambahkan ke dalam pembelian. Jadi tidak semua barang itu masuk ke dalam tidak masuk ke dalam pembelian. Yang selanjutnya adalah optionality dari pembelian, itu wajib. Nah, karena sebagaimana kita beli, itu wajib ada barangnya, atau mungkin pembeliannya mencantumkan nama barangnya. Tidak mungkin kita beli tidak ada barangnya. Jadi sifatnya itu harus ditulis wajib. Nah, itu untuk ketiga relationship tersebut. Kemudian selanjutnya ada relationship pembelian dan transaksi. Untuk relationship pembelian sendiri, dari optionality-nya itu wajib. Karena setiap tagihan harus mencatat kapan transaksi dilakukan. Ketika menambah data tagihan baru, harus mencantumkan transaksinya juga. Optionality-nya untuk transaksi tidak wajib. Karena apa? Tidak harus ada transaksi. Misalkan ada pembelian baru yang datanya sudah masuk database, tapi tagihan tersebut masih belum ada. Nah, untuk relationship pembelian dan transaksi. Kemudian yang terakhir adalah optionality dari relationship kendaraan dan barang. Nah, dari optionality kendaraan itu sifatnya wajib. Karena apa? Karena kita kalau mengganti part kendaraan atau menservis kendaraan itu pastinya akan menambah data pada barang. Nah, akan tetapi tidak pada optionality barang, tidak wajib. Karena apa? Karena tidak pasti mengganti part. Ada pembeli yang hanya membeli barangnya saja, tidak membawa kendaraan. Jadi ada pembeli yang cuma hanya membeli barang tetapi tidak membawa kendaraan. Jadi kendaraan barang tidak tertulis. Gitu. Nah, itu untuk relationship bengkel dan mekanik. Mohon maaf, ini untuk relationship antara kedua entity untuk menentukan optionality. Nah, kemudian di soal nomor 3, untuk setiap cardinality, tentukan optionality-nya. Nah, untuk relationship bengkel dan mekanik, cardinality-nya adalah one to many. One-nya pada sisi bengkel, many-nya pada sisi mekanik. Nah, pada database, di setiap pencatatan pegawai baru di tabel mekanik harus menyertakan primary UID dari bengkelnya. Kemudian untuk relationship bengkel dan barang, cardinality-nya juga one to many. One-nya itu pada sisi bengkel, sedangkan many-nya pada sisi barang. Nah, untuk pada database, setiap pencatatan baru di tabel barang harus ditampilkan primary UID bengkel yang memiliki barang tersebut. Nah, kemudian ada relationship barang dengan pembelian. Nah, cardinality-nya adalah one to many. One-nya itu adalah pada sisi barang dan many pada sisi pembelian. Nah, untuk pada database, setiap pencatatan pembelian baru di tabel harus menyertakan primary UID barang yang dia beli. Kemudian ada relationship pembelian dengan transaksi. Dengan cardinality-nya adalah one to many, one-nya itu pada sisi pembelian, dan many-nya pada sisi transaksi. Nah, pada database, setiap pencatatan pembelian baru, tabel pembelian harus berdasarkan primary ID transaksi. Dan untuk relationship, untuk menentukan cardinality, menentukan optionality-nya, yang terakhir adalah cardinality-nya di relationship kendaraan dan barang,
yaitu one to many, dengan one di sisi kendaraan dan many di sisi barang. Nah, untuk jelasnya, yaitu pada database, setiap pencatatan pembelian baru di tabel barang harus menyertakan primary ID di barang. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat IRD, Graphical Models. Nah, seperti halnya yang saya buat tadi, saya membuat 6 entity. Yang pertama adalah entity bengkel, entity pegawai, entity pembelian, entity barang, entity kendaraan, dan entity transaksi. Nah, untuk relationship-nya itu sama dengan yang tadi, pegawai itu yang di sisi many, dan bengkel itu di sisi one. Nah, untuk bengkel itu sifatnya optionality di bagian relationship mengenai pegawai. Sedangkan untuk atributnya dari bengkel yaitu nomor bengkel, nomor bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, nomor telepon, nomor telepon bengkel. Dan untuk pegawai yaitu ID mekanik sama nama mekanik. Nah, untuk entity barang, yaitu saya menuliskan kode part, nama part, jenis part, dan harga part. Nah, ini untuk atribut dari entity barang. Dan untuk entity pembelian, saya itu menuliskan nomor faktur, tanggal pembelian, total pembelian, potongan pembelian, dan kuantum. Nah, untuk kendaraan, saya menuliskan itu nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Dan untuk transaksi, saya menuliskan atributnya yaitu nomor faktur dan tanggal pembelian. Selanjutnya, saya akan istilahnya membedah dari setiap atribut, setiap entity. Ketika saya menuliskan di RD, saya membuat satu satu entity baru yaitu entity bengkel dengan atribut menambahkan 4 atribut. Nah, untuk bengkel sendiri saya buat vertikal dengan bar chart. Kenapa dengan bar chart? Ketika bar chart itu kita bisa menuliskan seperti string, bisa menuliskan byte atau chart. Nah, untuk chart sendiri ini bisa bisa huruf, bisa huruf, dan bisa juga angka. Tapi kalau byte hanya berfokus pada angka. Nah, dan saya tulis di size ini 255. Nah, untuk nama bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon ini sama, akan tetapi ada perbedaan pada nomor telepon bengkel, yaitu saya menuliskan byte karena nomor telepon itu pasti angka. Dan saya oke. Nah, untuk nomor bengkel itu tidak mungkin sama, jadi saya akan checklist primary ID. Nah, untuk relationship bengkel itu ada dua, yaitu bengkel ke pegawai dan bengkel ke barang. Nah, selanjutnya pada sisi barang, saya menuliskan ada 6. Nah, yang pertama adalah yaitu entity barang yang terdiri dari 6 atribut. Yang pertama adalah kode part, nama part, jenis part, harga part, nomor bengkel, dan nomor polisi. Dan keenamnya juga sama. Saya menuliskan logical, varchar 255, dan char. Ini nomor bengkel dan nomor polisi tidak masuk. Deal saja. Nah, selanjutnya yaitu ada kendaraan. Kendaraan di sini ada nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Untuk nomor polisi sendiri, saya menuliskan sama, varchar 255, dan cap. Untuk terus ada merek, ya saya sama, warna juga sama, dan tahun juga sama. Nah, selanjutnya ada pegawai yang terdiri dari 2,
Ini nomor bengkel ini saya tidak masukkan karena kesalahan di dalam menginputkan. Dan selanjutnya adalah ID mekanik dan nama mekanik. Nah, di sini saya membuat ID yang namanya pegawai atau mekanik, tulis mekanik saja. Nah, dengan atribut 2 yaitu nama mekanik dan ID mekanik. Nah, untuk ID mekanik saya cetak primary ID karena setiap mekanik memiliki ID yang berbeda, tidak sama. Nah, untuk tanggal pembelian di sini ada perbedaan pada eh, pada tanggal pembelian. Nah, ini saya tulis date karena apa? Karena tanggal pembelian adalah suatu waktu atau tanggal, jadi tidak bisa ditulis seperti varchar. Nah, itu bisa ditulis seperti date. Nah, selanjutnya ada transaksi. Nah, transaksi adalah nomor faktur dan tanggal pembelian. Nah, di sini tanggal pembelian ini bisa kita rubah menjadi date, seperti halnya yang tadi. Nah, setelah kita sudah jadi date, kemudian kita oke. Nah, untuk membuat relationship, kita menuliskan ini. Kalau kita memilih yang ini adalah many to many. Nah, kalau yang ini adalah one to many, jika one to many, sedangkan ini adalah one to one. Jadi kita langsung menarik dari yang misalkan dari entity bengkel ke entity mekanik. Nah, itu adalah penjelasan dari logical models. Nah, untuk selanjutnya yaitu menggunakan ERD RIS. Jadi, nah, untuk caranya merubah menjadi seperti ini, yaitu kita klik kanan, kita blank space-nya, nanti kita notation, kita klik di information engineering notation. Nah, untuk merubahnya kita klik di sini, kemudian kita kecilkan dahulu. Nah, kita klik engineer, nah, dan berubah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa. Nah, untuk penjelasannya yaitu nah ini relationship penjelasannya dari series. Dari bengkel dan mekanik, yaitu setiap mekanik harus menjadi milik satu dan hanya satu dari bengkel. Dan setiap bengkel bisa menjadi satu atau beberapa mekanik. Sedangkan dari relationship bengkel dan barang, barang harus menjadi milik satu dan hanya satu dari bengkel. Dan setiap bengkel bisa memiliki satu atau beberapa barang. Sedangkan relationship barang pembelian, setiap pembelian harus menjadi milik satu dan hanya satu dari bengkel. Selanjutnya, setiap barang bisa memiliki satu atau beberapa dari pembelian. Untuk relationship pembelian dan transaksi, setiap pembelian harus menjadi milik satu dan hanya satu transaksi. Dan setiap transaksi bisa memiliki satu atau beberapa transaksi dalam pembelian. Untuk relationship kendaraan dan barang, setiap kendaraan harus menjadi milik satu dan hanya satu dari barang. Setiap barang bisa memiliki satu atau beberapa di kendaraan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap tugas saya untuk spesifikasi sebuah bengkel dengan minggu yang keempat ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.